Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Statistika Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi distribusi variabel random continue atau biasa disebut dengan distribusi F. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Anissa Nurfitri dengan NIM 19231003. Yang kedua yaitu saya sendiri, Cika Auli Rinaldi dengan NIM 19231008, dan anggota yang ketiga yaitu Yuniarti dengan NIM 19231051. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian distribusi F. Akan saya jelaskan sendiri. Distribusi F merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F sering kali digunakan dalam pengujian statistika seperti analisis varian dan analisis regresi. Adapun distribusi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi F dengan derajat bebas numerator atau pembilang F1 dan derajat bebas denominator atau penyebut V2. Kurva dari distribusi F ini tergantung pada derajat bebas V1 dan V2. Adapun rumus dari derajat bebas numerator atau pembilang V1 dan derajat bebas denominator atau penyebut V2 yaitu F sama dengan U per V1 dibagi V per V2. Adapun di mana U dan V ini merupakan pengubah acak bebas, di mana masing-masing terdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2. Misalkan U dan V dan perubah acak bebas masing-masing berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2. Baiklah, itulah materi mengenai pengertian dari distribusi F. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi kepadatan peluang distribusi F yang akan dijelaskan oleh Anissa Nurfitri. Pada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas poin mengenai fungsi kepadatan peluang distribusi F. Adapun poin yang pertama yaitu plot 1, meningkatkan parameter pertama. Plot berikut ini berisi grafik dua fungsi kepadatan peluang F, yang mana poin-poinnya yaitu yang pertama, grafik pertama atau garis biru adalah fungsi kepadatan peluang dari perubah acak F dengan parameter V1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 4. Yang poin kedua itu grafik kedua atau garis merah adalah fungsi kepadatan peluang dari perubah acak F dengan parameter F1 20 dan F2 adalah 4. Yang poin yang ketiga, dengan meningkatkan parameter pertama dari F1 menjadi F1 20, rata-rata distribusi atau yang dinyatakan dengan garis horizontal pada grafik tidak berubah, tetapi fungsi kepadatannya bergeser dari ekor ke pusat distribusi. Berikut adalah gambar dari plot 1 ini, yaitu plot kedua. Plot kedua ini adalah meningkatkan parameter kedua. Pada plot berikut ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu garis pertama atau garis biru merupakan kepadatan distribusi F dengan parameter F1 4 dan F2 4. Poin yang kedua, grafik kedua atau garis merah merupakan fungsi kepadatan distribusi F dengan parameter F1 4 dan F2 20. Yang poin yang ketiga, dengan meningkatkan parameter kedua dari F2 4 menjadi F2 20, rata-rata distribusi atau yang diwakili oleh garis horizontal pada grafik menurun dari 2 menjadi 10 per 9. 10 atau 9. Dan fungsi kepadatannya bergeser dari ekor, kebanyakan dari ekor kanan ke pusat distribusi. Berikut adalah gambar dari plot yang kedua. Selanjutnya, plot yang ketiga. Plot yang ketiga ini adalah meningkatkan kedua parameter. Adapun poin-poin yang terdapat pada plot ini, yang pertama yaitu grafik pertama atau garis biru, merupakan fungsi kepadatan peluang dari perubah acak F dengan parameter F1 4 dan F2 4.
Yang kedua, grafik kedua atau garis merah merupakan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak F dengan parameter F1 20 dan F2 20. Dengan yang selanjutnya poin ketiga, meningkatkan kedua parameter ini, rata-rata distribusi menurun dari 2 menjadi 10 atau 9. Dan fungsi kepadatannya bergeser dari ekor ke pusat distribusi. Sebagai akibatnya, distribusinya akan menyerupai bentuk lonceng seperti bentuk pada distribusi normal. Berikut gambar untuk plot ketiga ini. Selanjutnya yaitu distribusi F dengan dua varian sampel. Misalkan, sampel acak ukuran N1 dan N2 diambil dari dua populasi normal masing-masing dengan varian sigma 21 dan sigma 22. Kita ketahui dengan rumus sebagai berikut, yaitu X1 kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Dan X2 kuadrat sama dengan N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Menyatakan dua perubah acak yang berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 kurang 1 dan V2 sama dengan N2 kurang 1. Baiklah, itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Nurfitri. Selanjutnya yaitu materi tentang kegunaan tabel distribusi F akan dijelaskan oleh Yuniarti. Kepada Yuniarti dipersilahkan. Materi selanjutnya mengenai kegunaan tabel distribusi F dan cara membaca tabel distribusi F. Yang pertama yaitu kegunaan tabel distribusi F. Tabel distribusi F dan tabel distribusi T digunakan untuk membantu pengujian hipotesis. Tabel distribusi F merupakan tabel bantuan jika menggunakan statistik uji F, sedangkan tabel distribusi T digunakan untuk statistik uji T. Tulisan ini akan memberikan penjelasan cara membaca dan menggunakan tabel distribusi F dan tabel distribusi T dalam pengujian hipotesis. Kemudian tabel F biasanya digunakan sebagai pembanding untuk hasil statistik uji dari pengujian statistik seperti yaitu ANOVA satu arah atau uji beda lebih dari 2 rata-rata. Kemudian ANOVA dua arah tanpa interaksi dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Dan yang terakhir yaitu uji serentak parameter regresi dan linear berganda. Kemudian cara membaca tabel distribusi F. Bagaimana cara membaca tabel distribusi F statistik? Berikut adalah penjelasan mengenai tabel distribusi F statistik untuk tingkat signifikan 5%. Angka yang berada di garis sebelumnya bisa teman-teman perhatikan pada slide PPT sudah kami tampilkan mengenai tabel distribusi F. Angka yang berada di baris teratas merupakan derajat numer atau V1, sedangkan angka-angka yang berada di kolom pertama merupakan derajat denominator atau V2. Misalkan, yang ingin kita cari yaitu nilai tabel distribusi F untuk F 0,05 atau 5,9, perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi F digunakan merupakan tabel dan dengan tingkat signifikan 0,05. Derajat bebas numerator atau V1 yang diketahui adalah 5, sementara derajat bebas denominatornya atau V2 adalah 9. Maka pada baris pertama distribusi F yang menunjukkan V1, carilah angka 5 dan tarik ke bawah. Kemudian pada kolom tabel distribusi F menunjukkan V2, carilah angka 9 dan tarik ke kanan sampai bertemu dengan perpotongan langkah sebelumnya. Nah, coba teman-teman perhatikan yang sudah
Kita jawab pada slide PPT tersebut. Berdasarkan contoh di atas, diperoleh nilai F 0,05 atau 5,9 adalah 3,48 dan nilai-nilai yang berada di dalam tabel F merupakan nilai kritis yang biasanya dibandingkan dengan nilai F, statistik dari sebuah uji F. Sedangkan jika F statistik lebih besar dari nilai kritis yang kamu temukan di dalam tabel, maka kamu dapat menolak hipotesis nul dan dari sebuah uji F dan menyimpulkan bahwa hasil tes signifikan secara statistik. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 8 mengenai distribusi F. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.